Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di TK Aisyah 4 Tebet Timur dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah PLP1. PLP1 yaitu proses pengamatan atau observasi dan wawancara untuk pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Perkenalkan, nama saya Syahira sebagai ketua kelompok. Ada rekan saya Arda Diniah Kamal, Widya Putri Utami, Nazira Alifah Husna, Sita Indana Zulfa, Zahra Hairani, dan Anissa Namira Rinaldi. Sebelumnya, kami menyerahkan surat permohonan izin untuk kegiatan PLP1 kepada Kepala Sekolah TK Aisyah 4. Kemudian, dilanjutkan dengan kegiatan observasi dan juga wawancara bersama Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Izin memperkenalkan, kami mahasiswa semester 5 program studi pendidikan guru pendidikan Indonesia ini Universitas Muhammadiyah Profesor Fakulta ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah PLP1. Sebelum dimulai, boleh perkenalan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Bu Nur, nama lengkapnya Bu Nur Fatimah Pane. Di sini selaku sebagai kepala sekolah TK Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Lina, lengkapnya Baik Lina Rahmayati, biasa akrab dengan Bu Lina saja. Di TK Aisyah 4 saat ini sebagai wakil kepala sekolah. Baik Ibu, pertama-tama boleh dijelaskan tentang kartu sekolah dan juga metode yang digunakan dalam pembelajaran di TK Aisyah. Dari dulu ya. Profil TK Aisyah 4 ini, Masya Allah, ini awal berdiri di tahun 1961, tepatnya di tanggal 12 Juli. Nah, posisi sekolah ini tadinya tidak semegah ini ya. Kalau kita lihat awal, mungkin anak-anak datang ke sini, megah banget. Pada dasarnya di tahun 1961 ini, TK Aisyah 4 itu awalnya hanya berupa di teras rumah seorang pengurus Muhammadiyah. Nah, akhirnya beliau ada mewakafkan tanahnya ke sini, dipindahkan ke lokasi ini, dan lokasinya juga ini bertahap, tidak langsung yang sebesar ini. Yang awal depan, lokasinya yang awal depan, dan itu pun hanya dua kelas aja, lalu dengan taman bermainnya juga yang hanya di taman lalu lintas itu. Nah, selanjutnya diwakafkan lagi, bertambah lagi bergeser, diwakafkan lagi, bertambah lagi ke belakang. Masya Allah, akhirnya sampai saat ini setelah 62 tahun ya, TK Aisyah 4 berdiri, sudah meluluskan 62 angkatan dengan jumlah kurang lebih 6.000 anak yang diluluskan gitu ya. Dan metode ya, metode di TK Aisyah 4 ini banyak sekali yang sudah dijalankan, dari yang klasikal, dari yang kelompok, dari yang macam-macam sudah berproses panjang. Nah, alhamdulillah setelah kami dibina oleh pimpinan pusat Aisyah, kami dijadikan TK contoh nasional, kami fikskan dengan sentra. Selanjutnya, TK Aisyah 4 ini mempunyai program unggulan seperti apa? Ya, program unggulannya di sini satu program UKS ya. Alhamdulillah di sini TK Aisyah 4 sudah bekerja sama dengan Puskesmas Tebet dan melaksanakan screening anak sendiri. Biasanya kan kita memanggil pihak Puskesmas untuk datang ke sekolah untuk screening anak, tapi alhamdulillah gurunya sudah dibina untuk bisa men-screening anak didiknya sendiri. Ada lagi tentang keaisyaan dan kemuhammadiyahan ya. Pastinya anak-anak sudah tahu nih, di seluruh Indonesia TK Aisyah itu sudah harus menerapkan lembaganya ya di bawah naungan keaisyaan dan kemuhammadiyahan. Maka kurikulumnya juga terintegrasi dengan keaisyaan dan kemuhammadiyahan.
Yang masih bertahan dari awal TK Aisyah 4 ini berdiri sampai sekarang yang masih ada? Yang dari awal ya, kalau awalnya guru kan belum lahir ya. Iya. Jadi yang sepengetahuan guru ya sampai saat ini yang masih bertahan itu adalah pendidikan karakternya dan ibadahnya, Aisyah dan Muhammadiyahannya. Sampai ada lagunya yang diciptakan salah satu pengurus pertama di sini, itu dia ciptakan lagu khusus TK Aisyah 4. Dan sekarang ada guru juga yang bisa menciptakan lagu untuk TK Aisyah 4. Selanjutnya ini tentang pertanyaan terkait struktur organisasi sama mata kerja. Di TK Aisyah ini bagaimana struktur organisasi? Struktur organisasi. Kalau organisasi pastinya ada yang pimpinan paling tinggi ya. Pimpinan paling tinggi kita itu pimpinan pusat Aisyah ya. Lalu nanti turun ke pimpinan wilayahnya, terus pimpinan daerahnya, terus pimpinan cabangnya. Untuk TK Aisyah 4 ini yang sebagai pembinaan dari pimpinan pusat, langsung dari pimpinan pusat diamanahkan untuk menjaga pimpinan cabang Aisyah. Jadi TK Aisyah 4 ini di bawah naungan pimpinan pusat, lalu pimpinan cabang Aisyah Tebet Timur, selanjutnya baru ke kepala sekolah, ada komite juga, baru guru-guru. Gitu. Pembagian tugas yang diberikan kepada setiap pendidik dan juga pendidikan itu bagaimana cara pembagiannya? Oh iya, cara pembagiannya biasanya Bu Nur melihat dari passionnya guru ini ya. Jadi misalkan salah satu guru ini passionnya di seni, dia lebih banyak kreativitasnya. Memang semua guru harus ada naluri kreativitas, terus inovasinya gitu ya. Jadi dilihat passionnya, selanjutnya ditentukan dia memegang menanggung jawab di sentra apa, selanjutnya dibikinkan SK-nya. Nah, itu tadi administrator ya. Itu SK-nya, lalu diberikan ke gurunya. Nah, di situ juga dititik beratkan tanggung jawabnya. Ibu untuk peraturan atau normatifnya di TK ini bagaimana sih peraturan atau normatifnya? Tata tertib di sekolah ini? Ya. Tata tertib di TK Aisyah 4 itu terdiri dari tata tertib orang tua, peserta didik, dan guru. Pastinya guru itu berkaitan juga dengan karyawan ya. Terus tata tertib ketika menerima tamu itu SOP-nya banyak banget, bisa sampai 60 SOP gitu ya. Nah, untuk tata tertib di orang tua pastinya dari awal pendaftaran, terus dari administrasi, terus untuk anak awal kedatangan, cara berpakaian itu banyak SOP-nya. Bisa setebal buku itu SOP. Gitu. Lalu menurut Ibu peraturan yang sudah dibuat sekarang ini sudah berjalan dengan baik? Untuk SOP memang peraturan itu terkadang kita lalai ya, itu manusiawi. Tapi selama ini alhamdulillah berjalan, dan SOP itu biasanya berbalikan ke semua guru. Ya terkadang walaupun hanya disimpan di lemari tanpa dibaca, nah itu diingatkan lagi SOP-nya, ya bagaimana kehadirannya. Kadang gurunya juga suka kondisi fisik ya, itu manusiawi sekali, itu bagaimana diingatkan terus. Tapi selama ini berjalan dengan baik. Sebenarnya kegiatan atau kepala sekolah yang disebutkan itu terkait kegiatan seremonial, apa saja kegiatan seremonial yang dilaksanakan di TK Aisyah ini? Ya, terima kasih. Kita setiap tahun itu ada beberapa seremonial yang berkaitan dengan biasanya perayaan dan seremonial itu bisa seremonial yang sifatnya bersama orang tua, kemudian bisa juga yang dengan anak-anak. Misalnya nih, dia kan 17 Agustus, biasanya sekolah-sekolah mengadakan kan ada seremonial 17 Agustus, kemudian kita bersama ibu guru mempersiapkan tahun ini misalnya mau kegiatannya seperti apa gitu. Kemudian yang lainnya misalnya apalagi peringatan yang lainnya ya, misalnya Maulid Nabi, kemudian Isra Mi'raj, kemudian Hari Anak Nasional, Hari Guru gitu. Kalau Hari Guru spesial, kenapa? Seringkali seremonialnya dibuat oleh komite. Jadi guru ceritanya nggak ngerti kalau dia ulang tahun saat itu, ceritanya nggak ngerti. Komite yang mempersiapkan segala sesuatunya, itu yang spesial. Kalau yang lainnya yaitu dengan orang tua atau hanya dengan anak. Itu kegiatan seremonial ini melibatkan juga banyak pihak ya, tidak hanya dari sekolah. Ini ada kegiatan ekstrakurikuler
Untuk beberapa tahun ini ya Bu, beberapa tahun belakangan ini kalau tidak salah sejak 2017 itu sudah tidak ada ekskul lagi. Ekskul di sini waktu sebelum 2017 itu ada menari dan menggambar. Nah, kita ada perubahan sedikit di 2017, kemudian kegiatan tersebut dilebur ke dalam kegiatan 1 minggu anak itu di hari Jumat. Hari Jumat itu ada kegiatan istilahnya pandai. Kegiatan pandai itu berupa kegiatan yang sifatnya pengembangan potensi anak. Misalnya menggambar, menari, kemudian ada berenang dan sebagainya masuk di hari Jumat itu, sehingga ekskul yang tadi dimasukkan di dalam kegiatan pandai. Jadi kita tidak punya ekskul lagi, ekskul khusus seperti sekolah lain ya. Kalau sekolah lain kan ada ekskulnya sore gitu ya, nah, kita tidak. Itu tuh kerjaan anak-anak cukup dari hari Jumat itu sih. Iya. Sebelumnya Iya. ini terkait kebiasaan positif di sekolah ibu. Itu bagaimana kegiatan atau alur kegiatan yang dilakukan pada TK Aisyah ini dari awal kedatangan sampai akhir pulang gitu. Iya. Untuk kebiasaannya, kebiasaan satu itu bisa berbentuk PHBS, pembiasaan hidup sehat. Kemudian ada yang kedua, pembiasaan berkaitan dengan membangun karakter. Kalau PHBS, mungkin teman-teman bisa lihat dari pagi, anak-anak datang, kemudian pagi itu ada senam, kegiatan outdoor 30 menit di awal setelah berdoa itu dilakukan kegiatan outdoor itu 10 sampai 15 menit senam, dilanjutkan dengan main yang bervariasi disediakan oleh ibu guru yang main bola dan sebagainya, itu dalam rangka pembiasaan hidup sehat. Kemudian lanjut lagi cuci tangan, mereka masuk ke dalam kelas dibiasakan untuk cuci tangan, kemudian dicek kukunya, misalnya hari Senin gitu ya, apakah ada yang belum potong kuku dan sebagainya. Kemudian kebersihan anak itu sikat gigi itu juga dibiasakan di kelas. Kemudian kaos kaki, sepatu itu kalau anak-anak pakai sepatu kan guru bisa cek, teman-teman boleh lihat kaos kakinya seperti itu. Nah, kemudian makanan itu kita tidak menyediakan catering atau makanan khusus, tapi kepada orang tua diarahkan untuk menyediakan snack sehat. Jadi saat makan bersama ibu guru menjelaskan kepada muridnya gitu, makanan apa yang teman-teman bawa hari ini misalnya. Kemudian kalau ada yang bawa ciki atau apa makanan yang sejenisnya, anak diingatkan, kemudian orang tua juga diingatkan, sehingga tetap diarahkan untuk tetap makanan sehat ini. Apakah ada kerjasama dengan komunitas sekolah? Jika ada, dalam bentuk apa kerjasamanya antara sekolah dengan komunitas? Mungkin boleh juga. Ya, boleh. Terima kasih. Untuk kerjasama dengan komite, Masya Allah, komite kita sangat mendukung sekali program-program sekolah. Itu terjadi karena komunikasi kita lancar. Jadi di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran baru, kita melaksanakan open house dan MPLS. Semua program yang kita sudah rancang itu kita share ke orang tua. Lalu di awal itu kita melaksanakan pembentukan BOMG, kalau dulu BOMG ya, kalau sekarang komite. Jadi di awal itu kita bentuk komite. Jadi setiap kelas itu kita minta perwakilan 1 atau 2 orang tua murid untuk dipilih. Lalu kita laksanakan pemilihan ya, untuk pemilihan kepengurusannya, siapa ketuanya, sekretaris, bendahara dan lain-lainnya. Nah di situ kita sampaikan programnya. Di program itu misalkan di awal tahun ada program Hari Anak Nasional. Nah ini komite kita ajak rapat bagaimana kita teknis kegiatannya, dari dulu misalkan dongeng gitu ya, terus nanti orang tua murid apa gitu. Mungkin cukup untuk pertanyaannya Ibu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah menerima kita selama 3 hari. Insya Allah senang hari menerima. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Semoga sukses ya. Amin. Lancar semua laporan. Maafin juga Ibu kalau ada sikap perkataan yang tidak mengenakan. Itu saja untuk sesi wawancara ini. Terima kasih. Terima kasih.